Ya, sebentar dulu. Apa dasar Anda? Anda bukan orang hukum, nggak usah Tadi Anda motor. potong saya, sekarang saya bukan mau orang tes. hukum ini, Begitu ngapain saya juga potong ngomong? sedikit, Anda gelisah gitu loh. Supaya Anda diajar dari Bisa, proses sampai ini. Pak Joni Saling Anda menghargai. ngomong tidak ada lagi substansinya, udah dengarkan saya. Ada substansi yang nggak ada. Anda nggak punya substansi. Payung ini nggak ada apa-apanya, 0,0. Program ini nggak punya substansi. Udah, sini saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya ngomong. Supaya saling menghargai. Cukup Bang David. Dengarkan saya ngomong. Kita dengarkan Dengarkan saya ngomong. Oke. Dengarkan saya ngomong. Penting saling menghargai. Dengarkan saya ngomong. Ya, Terima kasih, tadi Bang David. saya ngomong Anda Iya. potong. Ya udah, saya mau Enaknya jelaskan digituin. kepada Saya mau Anda ajar apa itu Anda. proses hukum. Baik. Saya mau Hei. ajar Bang Anda. David Enaknya udah. Dengarkan saya ngomong. Bang David. Hei. Terima kasih. Apa? 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 Sudah, Lu sudah. mau apa? Iya. Baik, terima kasih Anda kembali di Rakyat Bersuara. Saya ke Bang Refli menanggapi tadi diskusi antara Bang Rifai dan juga Pak Ugro. Silakan Bang Refli. Ya begini ya, kita ini memang melihat satu fenomena tentu bisa dari sudut yang berbeda. Tapi yang paling penting clear dulu. Jadi posisi kita itu clear. Saya paham yang dimaksud dengan Pak Ugro, paham juga yang dimaksud dengan Rifai ya. Jadi begini, memang yang namanya tindak pidana ini pasti individual responsibility. Pasti masing-masing kan begitu. Cuma permasalahannya adalah kekeliruan yang fatal bagi penyelidik dan penyidik adalah dia membundelkan dalam satu nomor LP. Kan begitu. Dari sisi administrasi ini yang kemudian dipermasalahkan. Jadi ketika kemudian ada satu bagian harus digugurkan karena sudah restoratif justice, maka Pak Ugro mengatakan itu menggugurkan semuanya. Walaupun Mas Roy tidak minta restoratif justice, tapi kasusnya itu sudah gugur. Dan itu bukan hanya saya yang ngomong. Itu ada Termul juga yang ngomong, yang gelarnya banyak itu kan begitu. Dengan dikeluarkannya dikeluarkannya SP3 itu, udah nggak bisa lagi Mas Roy dibawa ke persidangan, sudah gugur kasusnya. Nah, ini bukan berarti kemudian membuat individual responsibility itu tidak bisa kelihatan. Bisa, Mas Roy mungkin melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Tetapi kesalahan administratif itu tidak bisa direstorasi lagi. Sebagai contoh misalnya dalam pemanggilan, semuanya disamakan. Lokus dan tempus deliktinya itu 25 Maret 2025. 26 Maret 2025. Kemudian pada panggilan kedua 22 Januari 2025. Dan itu semua baik Dr. Tifa, Mas Roy, plus Rismon juga nggak ada di situ. Itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan TPUA semua itu sebenarnya. Dan yang duluan dibebaskan ya TPUA juga Egy Sujana. Jadi menurut saya masalahnya adalah pihak kejaksaan dalam pandangan saya dia juga kebingungan. Kok ada administrasi kasus seperti ini? Gak jelas gitu. Nah salahnya sendiri apalagi nanti sidang di split. Karena saya dengar kan satu-satu sudah dibikin misalnya. Kalau split 8 tadi saya katakan Pak Jokowi mau keliling di 8 itu. 8 persidangan itu. Kan? Jadi ada hal-hal yang kemudian harus kita pahamkan. Nah kedua untuk Bang Fikar ya. Senior saya. 69 tahun sekarang ya. Tua juga kita ya. Jadi begini. Kan dia udah bilang tuh. Yang namanya bantuan hukum struktural. Dia udah paham karena dulu orang LBH juga. Jadi dari dulu zaman Soeharto, zaman sekarang kita tidak bisa yang namanya pure penegakan hukum itu nggak bisa. Kita harus melengkapi dengan elemen-elemen lain. Kalau kita mau jujur ya, yang namanya proses persidangan itu atau proses penegakan hukum itu di dalam sebuah negeri yang masih korup persidangannya atau penegakan hukumnya, itu dua saja. Menggunakan power atau menggunakan public opinion. Kan itu. Tapi yang ketiga yang gak enaknya, menggunakan sarana suap menyuap begitu. Nah itu adalah realitas hukum kita yang kita memang harus tegakkan bersama. Ini saya tanya nih misalnya kepada lawyer-lawyer ini ya. Anda pernah nyuap enggak gitu? Kalau saya dikatakan kepada saya enggak pernah. Wallahi, demi Allah. Tapi berani enggak dia bersumpah bahwa dia tidak pernah menyuap? Menyuap siapa aja? Polisi, hakim, jaksa dan lain sebagainya. Itu sendiri realitas yang kita harus pahami. Oke, kita karena ini kasus politik tingkat tinggi, memang nggak ada uang misalnya untuk gelar perkara khusus. Mana ada, kita harus nyetor uang dan lain sebagainya. Tetapi mereka-mereka yang tidak memiliki cantolan opini publik dan lain sebagainya, itu harus membiayai semua.
tahap demi tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Boya tahu itu, harus dibiayai, bayangkan. Saya melaporkan sesuatu misalnya, kalau enggak kita kotak-katik, enggak juga ditindaklanjuti. Misalnya, ya katakanlah di penipuan misalnya. Tapi daripada kita keluar uang ya lebih baik ya sudahlah kita relakan aja uang yang sudah hilang daripada kita lapor-lapor melulu tapi kemudian tidak ditindaklanjuti juga. Jadi itulah realitas kita yang kita harus pahami. Jadi kalau misalnya ada Bang Fikar sampai sekarang usia 69 tahun masih bilang Anda harus Anda harus pra-peradilan. Kayaknya baca dulu disertasi yang Pak Didit Wijayanto tentang pra-peradilan di mana itu bukan success story, itu sad story. Dan kalau kita lihat misalnya pra-peradilan terakhir, kalau Anda tidak punya cantolan pada kekuasaan, kalah Anda. Tapi coba Anda punya cantolan kekuasaan. Saya frankly speaking, karena ini sudah menjadi fakta publik, Budi Gunawan menang. Walaupun tidak ada penetapan tersangka di dalam KUHP yang lama. Siapa lagi yang menang? Itu ada pamannya, orang yang berkuasa, pengusaha. Menang walaupun dia runaway di tempat yang lain jadi DPO. Menang dia. Tapi Tom Lembong, sampai kemudian Prabowo turun memberikan abolisi, baru kemudian dia bebas. Mulai dari peradilan, sidang dan lain sebagainya. Nah kita nggak tahu spekulasinya dengan Nadiem Makarim misalnya. Itu juga terjadi. Jadi hal-hal seperti itu sudah menjadi bagian dari kita. Nah kalau kita punya komitmen untuk melakukan penegakan hukum, law enforcement tanpa kita bertengkar, kita akan bahagia kalau penegakan hukum ini jujur, lurus, pakai otak, bukan pakai otot. Ya kan? Berarti hingga saat ini Anda meyakini bahwa proses hukum di Indonesia harus ada intervensi penguasa? Bukan harus ada intervensi penguasa. Kalau prosesnya tidak baik, prosesnya bengkok, maka wajib ada intervensi kekuasaan yang baik, benevolent power. Okay. Tapi kalau misalnya sudah baik, haram hukumnya diintervensi. Orang mengatakan, wah tidak sesuai dengan ajaran. Anda terlalu banyak belajar di barat sih. Ketika proses hukumnya sudah jauh lebih independen. Anda tidak bisa mengukur negeri yang, negeri seperti Indonesia dengan negeri yang sudah law enforcementnya baik. Independency of judiciary-nya baik. Kita dengan fenomena Zarub Rikar saja. Nggak ada kok yang terengah. Saya mengatakan shutdown harusnya Mahkamah Agung. Bayangkan seorang maklar itu bisa mengumpulkan 1 triliun. Maklarnya aja 1 triliun, apalagi pembagiannya kemana-mananya. Kalau untuk kasus ini menurut Anda? Ya ini nuansa politiknya tinggi. Oke, saya mau tanya ke Bang David, Bang, terkait dengan kasus dengan politik tingkat tinggi yang dikatakan Bang Refli. Iya, saya cenderung mungkin kali ini saya sepakat dengan Bung Refli ya. Karena gini, tadi saya memulainya kan pertama bahwa memang kasus ini nuansa tendensi politiknya begitu, aromanya di indera kita itu sangat tercium ya. Kita yang biasa hidup dalam pusaran-pusaran dinamika politik itu kental sekali nuansa itu ya. Kenapa berlarut-larut apa segala macam. Karena saya pikir ya, saya nggak tabu mengatakan Pak Jokowi sudah pernah mengatakan bahwa ada orang besar di balik ini. Kenapa ya kasus ini berlarut-larut. Itu hanya mau kembali menegaskan dan mengaminkan apa yang sinyalemen yang disampaikan Bung Refli. Nah yang saya mau bilang begini. Kalau ini saya harus potong ini. Ya, tunggu dulu. Jadi jangan sampai mengaminkan tetapi dibelokin. Ini kan mengaminkan tapi dibelokin. Sepakat bahwa ini bernuansa politik ada, oke. Yang saya mau bilang begini, kita kan sepakat bahwa negara kita ini Rechtsstaat ya, negara hukum ya, pedoman kita itu dalam ketika terjadi konflik opini, berbeda persepsi ya, apalagi memang ini adalah kasus hukum. Ada adium atau anekdot hukum yang kita sering dengar bahwa ketika ada 10 orang hukum bertemu maka 11 opininya. Artinya itu tadi kita lihat ya, dari semua orang-orang di sini orang yang katam hukum semua lah saya katakan itu opini sangat banget berbeda. Maka disitulah signifikannya pengadilan itu penting. Jadi kenapa kita membangun sebuah opini, oh ini sudah harus kasusnya dihentikan apa segala macam, sementara proses itu sedang berlangsung. Biarkan hukum itu mengambil prosesnya untuk kita memastikan bahwa apakah opini teman-teman di sebelah sana, opini teman-teman di sebelah sini itu mana yang diakui oleh hukum. Ya, karena hukum itu bukan soal benar salah. Tetapi hukum itu adalah yang dibenarkan atau yang disalahkan. Itu poin pentingnya di dalam hukum. Kebenaran mutlak itu ada di ilahi. Tetapi kita yang membangun persepsi-persepsi satu pasal saja kita bisa multi interpretasi terhadap satu pasal hukum. Jadi maklum, saya memaklumi aja. Kalau misalnya teman-teman kita beda pendapat ini malam, boleh-boleh saja. Makanya di situ signifikannya hukum harus berproses sampai pada menunggu. Ini kan kita semua menunggu. Ya kita juga nggak mengingkari mau stop
Monggo, tapi bukan kita yang memaksakan untuk itu terjadi. Stop. Ya, biarkan. Kalau misalnya itu P21, apa yang Anda takutkan? Karena Anda kan meyakini juga, ya, timnya Roy meyakini bahwa benar. Monggo kita buktikan di pengadilan. Itu poin pentingnya. Karena apa? Semua generasi bangsa, adik-adik saya mahasiswa di seragam jaket mahasiswa malam ini yang hadir itu, kita harus memberikan pendidikan yang benar bahwa negara ini negara hukum, dibangun atas landasan hukum. Kita bisa beda persepsi, bisa beda interpretasi, tapi hukumlah yang harus kita hormati ketika bunyi palu itu bunyi. Nah, itu pentingnya kita memberikan pendidikan. Dari kita malam ini anggaplah mengarah ke sedikit-sedikit agak keras opini kita, wajar. Tetapi biarkan hukum berproses. Jangan kita membangun satu masyarakat yang namanya law disobedience, pembangkangan hukum, civil disobedience, pembangkangan sipil. Negara gagal adalah negara yang tidak mempercayai proses dan aparatur. Yang membangkang itu yang mana? Dan saya tidak mau adik-adik mahasiswa generasi bangsa ini dididik dengan Udah cukup itu. Ya ini gara-gara termulai nih. Ini yang ilmu lagi, membuat ilmu lagi ya. pemahaman kalian Saya bicara tidak ilmunya. mempercayai hukum. Gini, ya. gini. Hukum di bangsa ini. Ini membelokkan ini. Udah cukup tuh. Teman-teman melihat proses cukup, ini pentingnya adalah itu udah kampanye itu. ambil poin pentingnya. Tadi Udah. Bung Refli kan Apa ini? sudah, Nggak tadi Bung jelas Refli nih. ngomong, Ya. saya diam manis, duduk manis mendengar. Kalau kita merasa Kasih kesempatan terdidik, sedikit lagi. Nggak Ya, ujungnya tuh udah kepanjangan nggak ada nih lagi. nggak ada Ketika orang isinya kok berbicara. ngapain. Udah nggak ada kalau lagi misalnya ujungnya. tadi mengatakan Bang Boy baru semester 1, sementara kita ngomong Anda mempotong-potong. Pertanyaannya di mana etika pendidikan Anda? Itu Loh, yang penting ini loh. juga ngapain juga kampanye nggak punya pentingnya legal loh. standing ini, nggak Oke, usah. saya aja ngomong. Nggak usah, nggak usah. Tunjuk di mana Nggak legal usah, standing. nggak punya legal standing Anda nih, yang ngapain tidak ini? punya legal Udah. Saya tanyakan nih, Udah jasa ngomong seorang buruk mantan malah provokasi presiden. nih. Anda nggak punya legal Ini standing provokasi, di nggak situ. punya legal standing Baik, nih. terima kasih, Berarti. Relawan tuh Berarti. bubarin aja relawan tuh, ngapain minta- relawan Kita segala itu. membangun persepsi kita masing-masing. Relawan tuh bikin rusak Hukum nanti negara. yang menentukan yang mana persepsi Ngapain yang ada benar. relawan-relawan Baik, kayak terima gini? kasih. Setuju Baik, dengan terima kasih Bang Ini David. apa nih, Terima nggak kasih. jelas ya, Ini relawan aja. ini, nggak Iya, jelas ini. Ini Oke. sudah. Bahwa Anda terima kasih. sudah memberikan Gini, pendidikan saya hukum minta yang benar, time Prof. sedikit. Baik, terima kasih Ya. Bang David. Oke, silakan. Gini, kadang-kadang kita itu sudah selesai ngomongnya, tapi kampanye terus menerus kan nggak ada lagi isinya. Isinya tuh sedikit aja. Jadi gini, ya. Kadang-kadang kita ini aneh, serahkan pada hukum. Kok hukum kok disempitkan kepada persidangan sih? Paham nggak? Yang namanya hukum tuh mulai dari pelaporan, ya kan? Kemudian diadministrasikan, penyelidikan, penyidikan, sampai kemudian dilimpahkan dan lain sebagainya sampai vonis sampai Mahkamah Agung. Itulah proses hukum. Iya, sekarang kan tengah diproses. Ya, sebentar dulu. Apa dasar Anda? Ntar Anda bukan orang Ya, hukum, nggak usah tadi Anda motong. potong saya. Sekarang Iya. saya Bukan mau orang tes. hukum ini, Begitu ngapain saya coba potong ngomong? sedikit, Anda gelisah gitu loh. Supaya Anda diajar dari Bisa, proses. sampai Pak Joni. Saling Anda menghargai. ngomong tidak ada lagi substansinya. Udah, dengarkan saya saya. lebih tahu Ada substansinya, nggak ada. Anda nggak punya Saya tahu substansi. substansi. Payung ini Anda nggak ada punya- apa-apanya, nol Saya koma nol. semua. Nol anak besar ini nggak punya nol substansi. besar Udah, ini sini ngomongnya. saya. Kita semua Dengarkan punya saya. hukum kok. Dengarkan saya dulu. Saya mau Dengarkan saya ngomong. supaya saling menghargai. Cukup Bang David. Dengarkan saya ngomong. Kita dengarkan Makanya Dengarkan saya ngomong. menghargai, bro. Oke. Dengarkan saya ngomong. Penting Oke, saling silakan. menghargai. Dengarkan saya ngomong. Ya, Terima kasih, Pak tadi David. saya ngomong Anda Iya. potong. Ya udah, saya mau Enaknya jelaskan digituin. kepada Saya mau Anda ajar apa itu Anda. proses hukum. Baik. Saya mau Hai. ajar Bang Anda. David Enak udah. Dengarkan saya ngomong. Bang David, Bang David sudah. Terima kasih ya. Iya. Jangan bahaya. Oke, kita tunggu ini kita. jangan bahaya. Saya Kita ini dengarkan ngomongnya jelek tanggapannya. banget. Ini Pakai anak ajar ini Kita nggak dengarkan punya tanggapannya. nggak Oke, baik. punya poin, cuma mau ganggu Silakan saja. Bang, apa Ya, yang saya Anda mau Anda nggak etis. Baik, Ketika saya sudah, ngomong Bang Anda David. potong-potong. Begitu Baik. saya potong Anda teriak. Baik, tidak ada. Itu poin pentingnya, bro. Hei, Terima kasih. Apa? 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 Sudah, Lu sudah. mau apa? Ya, pemirsa kita akan jeda sejenak. Lu mau apa?